untuk orang yang ekstrovert makannya jadi tambah banyak. Buat yang introvert makannya jadi sedikit. Jadi bisa juga ada tambah kurus ya. Orang yang stres introvert kurus, orang yang stres ekstrovert. Selamat datang di Deni Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai cara mudah defisit energi agar tidak gemuk. Telah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin Syah MS. Prof. Hardin adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof. Hardin, selamat datang Prof. Terima kasih, gimana kabar? Baik juga Prof, Alhamdulillah Prof. Nah, topik kali ini kita bahas tentang defisit energi nih Prof, agar tidak gemuk. Kalau bagaimana sih Prof caranya agar defisit energi itu untuk melakukannya gitu Prof, agar tidak gemuk? Ya memang defisit energi salah satu strategi ya untuk kita jangan sampai kelebihan energi tubuh, karena kelebihan itu kan jadi kalau tidak disertai dengan upaya-upaya pengeluaran energi yang lebih besar kan jadi timbulan lemak jadinya. Nah caranya itu banyak sekali ya, mulai dari yang sangat-sangat mudah sampai cara-cara yang agak mudah, mungkin juga terakhir agak sulit ya. Tapi saya anggap sebenarnya mudah lah ya. Saya coba daftar dari ada 10 ya. Nah ini misalnya ya, bisa dilihat di sini ya. Terkendala nggak dengan ini? Jadi pertama cukup tidur. Cukup tidur tergantung usia sebenarnya. Jadi kalau anak-anak usia sekolah itu masih perlu 10 jam ya. Bahkan kadang-kadang sampai 11 jam. Kalau remaja itu ya 8-9 jam. Kalau orang dewasa ya 7-8 jam. Jadi tergantung kepada siapa kan. Tapi umumnya kita bicara remaja dewasa ya, hal-hal seperti ini. Dan memang di Indonesia dari survei kesehatan Indonesia terakhir 2023 dahsyat loh peningkatan jumlah yang gemuk di Indonesia nih. Udah habis separuh penduduk Indonesia remaja dan dewasa sekarang termasuk gemuk, IMT di atas 25. Dahsyat. Mudah-mudahan pemirsa enggak ya, tapi kalau ya yuk kita bangun tekad Berubah untuk lebih sehat lagi. Jadi kenapa cukup tidur ini bisa turut mengendalikan lemak tubuh kita? Ya ini kaitannya juga dengan sistem hormonal ya. Kalau orang cukup tidur, ya leptinnya tadi cenderung normal, grelin juga normal. Kalau orang kurang tidur, itu hormon grelin namanya, hormon yang membuat rakus. Orang Sunda bilang apa? Akui. Rakus itu jadi mau makan, ya bawaannya lapar aja, padahal sebenarnya udah cukup. Perasaan dan otaknya pengen makan, sebenarnya tubuhnya udah cukup gitu. Udah cukup tidur. Nah kalau orang udah lansia itu cukup 6. Ya di atas 70 tahun tuh 6 jam udah cukup. Dan kalau dia bisa tidur siang tuh akan lebih bagus lagi ya. Ya jadi kalau kita bisa sempat tidur siang 15-30 menit itu terbaik. Cuman kadang-kadang kalau masih bekerja usia produktif kayak kita nih sulit ya. Jadi akhirnya malam tidur. Ya memang paling bagus tuh kalau umat Islam ya jam 9 sampai jam 4.30 itu udah 7,5 jam ya. Ya jadi itu udah. Nah kadang-kadang nih gangguan Zoom meeting malam hari kadang sampai jam 10 ini jadi problem ini kadang-kadang. Jadi harapannya sih ketua-ketua panitia, pimpinan organisasi jangan terlalu sering ngajak Zoom meeting malam lah. Ya kalau 2 kali seminggu masih oke lah, upayakan selesai jam 9 lah. Ya cukup tidur. Kemudian yang kedua, mudah nggak tidur? Masa tidur nggak beli ya, hanya meluangkan waktu aja. Orang nggak bisa tidur cepat nyaman, bisa jadi karena tadinya nonton
nonton TV, nonton HP, ya menggunakan HP, atau ada stres di siang hari. Nah ini karena itu ini perlu dikendalikan biar bisa tidur. Atau kamar tidurnya nggak nyaman. Bisa jadi juga, Bro. Jadi kalau suasana panas atau semua sedikit-sedikit gatel dan lain sebagainya. Jadi itu saya serahkan, ya itu selesaikan secara adat kalau terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian minum air putih. Umumnya sih air putih itu enggak, yang memenuhi syarat air minum itu enggak perlu dibeli, kecuali di perkotaan orang nggak mau lagi pakai sumur yang sudah air sumur kan yang memenuhi syarat air minum. Ya, kayak di sini di dekat Lini Sehat kita pompa dari sumur itu memenuhi persyaratan, harga air minum nggak beli. Oh beli kan itu ada listriknya, oke, nggak mau nimba beli. Tapi tetap jauh lebih murah dan mudah gitu. Kenapa? Udah beberapa penelitian klinis kok membuktikan. Minum 2 gelas air putih 1 sampai 2 jam sebelum waktu makan meal time, sebelum sarapan, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Itu selama 4 bulan bisa menurunkan selama 3 bulan 12 minggu menurunkan sampai 1,5 sampai 2 kilogram berat badan yang mayoritas itu adalah lemak tubuh. Jadi siapa yang kesulitan minum air putih? Mungkin karena terbiasa minum air manis, mungkin terbiasa minum bersoda, udah terbiasa. Nanti masalahnya niat, tekad. Air putih itu lebih murah. Betul. Dibanding yang air yang manis-manis, air yang berasa, ya, dibanding jus-jusan, ya, yang bergula atau sirup-sirupan. Jadi karena itu saya anggap ini adalah cara mudah, bahkan tidak hanya mudah, murah. Betul. Ya, nggak perlu belanja kan keluar, udah ada di rumah, kecuali harus beli galon sekali seminggu ya. Oke, itu yang kedua. Masih perlu lanjut? Lanjut, Bro. Iya ada nih beberapa. Nah satu lagi nih juga nggak perlu spend money lah, minimal stres. Ya harusnya kalau kita sadar kita stres, kalau anjuran saya sih pertama, please ingat bahwa kita ini ada yang maha kuasa yang mengatur kita. Semua Indonesia, umat di Indonesia ini kan berbasis Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa nomor 1 ya. Pasti punya Tuhan. Terus Tuhan saya namanya Allah. Maka kita kembalikan ya bahwa ini itu sebenarnya cobaan dari Tuhan, ini ujian dari Tuhan. Ini berarti Tuhan memberi yang terbaik. Pasti ini ada yang lebih baik lagi, ini nggak dikabulkan. Ya. Jadi nggak usah stres gitu kan. Karena kita kembalikan bahwa ini kita manusia memang ada kelemahannya dan ada yang ngatur. Kita nggak dapat ini, saya nggak bisa masuk S2. Loh, berarti Tuhan menjanjikan yang lain. Ya. Saya nggak bisa masuk kerja ini. Loh, berarti Tuhan menjanjikan pekerjaan lain yang lebih bagus. Nah, kalau itu kita yakini, maka ini bisa kendalikan. Jadi karena itu punya kitab suci juga kan, baca kitab suci, dekat sama Tuhan. Tuhan perintah ibadah yang gratis. Sholat itu sebenarnya kan nggak perlu bayar-bayar. Kalau haji baru bayar ya. Nah, puasa juga sebenarnya nggak bayar. Bahkan kita bisa nabung uang. Kalau puasa kan berarti nggak makan siang, nggak makan pagi, atau paginya sedikit dipercepat jadi sahur. Harusnya tambah kaya orang yang puasa ya. Asal bukanya itu, Bro. Asal nggak berlebihan makan malamnya. Iya. Jadi meminimalkan meditasi, yoga di rumah sendiri, nggak harus perlu ke pusat yoga, pusat ini yang berbayar per bulan sekian. Jadi menurut saya itu cara mudah dan murah ya. Ya. Dan stres buat orang yang introvert itu akan meningkatkan inflamasi mengundang penimbunan lemak ketika kita makannya tadi berlebihan. Memang stres itu butuh banyak energi, tapi biasanya untuk orang yang ekstrovert makannya jadi tambah banyak. Buat yang introvert makannya jadi sedikit. Jadi bisa juga ada tambah kurus ya. Orang yang stres introvert kurus, orang yang stres ekstrovert membesar. Lebar. Yang keempat, mengurangi snack. Itu sekarang paling gampang karena untung kan ngurangi snack. Biasanya snack jam 10, ada snack siang, ada snack menjelang tidur. Nah, itu kan pasti 3 kali snack.
bisa nggak dikurangi 1 atau 2 snacknya dulu? Itu kan cara mudah menurut saya. Betul. Kenapa? Ya kalau ingin mengurangi snack malam cepat aja tidur. Tidur udah jelas bermanfaat. Ya. Ini enggak masih nonton sambil nyamilan jam 9 malam gitu kan. Tidur baru jam 11. Jadi kalau kita tidur setelah Isya jam 9, pasti snack nggak perlu lagi kan. Betul. Atau tadi yang siang, ya biasanya saya snack jam 3, jam 4. Dibuatlah kesibukan, dibuat dengan teman-teman, mau rapat, mau diskusi atau apa, ya yang tidak perlu. Karena ketika kita diam kita mikirin makanan, jadi kan bawaannya lapar aja gitu kan. Jadi perlu dialihkan atau jadi olahraga sore jadinya kan, bahkan jadi mengurangi energi kan. Jadi mengurangi snack. Jadi kalau biasanya 3 kali snack jadi 2, biasanya 2 jadi 1 ya. Kalau saya udah biasa nggak snack, oke. Kalau gitu bisa jadi nih meal makan besarnya pagi, siang, sore mungkin ini ada yang kelebihan. Bisa nggak dikurangi? Bisa dikurangi porsinya, porsi pagi atau porsi siang atau porsi sore, atau absen salah satunya. Ya, saya maunya absen siangnya, saya sarapan jam 8, kemudian siangnya enggak masih terasa kenyang, ya, atau dibuat kesibukan, kemudian sorenya baru makan, ya jam 5 misalnya gitu kan. Jadi itu bisa. Yang keenam, mengurangi meal. Kita loncat, membatasi gula, garam, lemak. Sebenarnya kita mengurangi snack itu sudah peluang untuk mengurangi gula, garam, dan lemak GGL. Karena apa? Hampir semua snack itu biasanya keunggulannya kalau nggak di lemak, keunggulannya, kelebihannya ada di gula atau garam atau kombinasinya. Ya, dengan mengurangi tadi snack juga bisa mengurangi, tapi bisa juga karena minum kan. Minum teh tambah gula 3 sendok, 2 sendok. Nah, itu caranya ya gimana, bisa lu nggak 1 sendok dulu. Lama-lama jadi setengah sendok. Lama-lama udah biasa dengan teh yang tawar. Apalagi teh hijau, wah itu nanti masuk dalam kategori nomor 7 ya. Lalu pakai cinnamon atau kayu manis masuk nanti. Jadi 5 yang pertama menurut saya, bahkan sampai 6 yang pertama. Ini di samping mudah sebenarnya kita save money. Iya, betul. Kita bisa nabung banget. Sudah kita badannya normal, potensi look younger-nya lebih besar dan sehat, produktif, uang terhemat, belanja jadi hemat. Nah, kalau mulai dari nomor 7 nih mulai nggak ada orang di rumahnya melihara herbal kecuali di pedesaan ya. Kalau di perkotaan pasti dia beli teh hijau, dia beli. Mau pakai kayu manis pasti dia beli meskipun murah ya. Kalau dia tadi pakai kunyit, pakai jahe atau minuman Sunda tradisional bersantan tuh apa namanya? Bajigur. Pasti takes time membeli ya, udah mengeluarkan. Jadi mulai 7, 8, 9 masih mudah, tapi nggak sangat mudah yang 1 sampai 6. Jadi itu berbagai jenis herbal tadi ya. Memang itu bahkan herbal tidak hanya herbal dalam negeri, dari luar ya, misalnya abatus sauda itu terbukti juga itu mengurangi lemak tubuh ya. Tahu kan abatus sauda? Iya, Prof. Yang suka minum biji-biji yang hitam-hitam. Kalau digigit sih agak pahit ya. Tapi ada juga yang sudah dikapsulinnya. Memang di Indonesia nggak ditanam kayaknya, dari Middle East umumnya. Kemudian ya mengatur jarak makan. Nah itu kaitannya dengan kalau bahasa kerennya sekarang kan intermittent fasting ya. Ya mau kita atur jarak makan 12 jam, mau 14 jam, mau 18 jam, mau 20 jam, lakukan bertahap, jangan ngedadak. Begitu serius 20 jam, taunya pingsan gitu ya. Jadi dicoba aja perlahan. Nah, tapi ini effortnya udah lebih luar biasa lagi. Ya sulitnya biasanya sih hanya beberapa hari pertama ya. Begitu tubuh udah adaptasi, gak kerasa lapar. Nih biasanya teman-teman yang biasa puasa Ramadan tuh merasakan. 2 hari pertama aja sulitnya. Setelah itu biasa. Iya, betul.
mau di depan kita orang makan siang juga udah biasa, nggak masalah. Ya, jadi itu juga bisa mengatur jarak makan. Bahasa kerennya jadi intermittent fasting. Ya, mau sehari puasa sehari tidak, mau 2 hari puasa sehari tidak, mau Senin Kemis kalian dapat pahala, itu terserah ya. Atau di pertengahan bulan. Ya. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik ya. Kembali soal keseimbangan. Kalau kita tadi aduh sulit mengatur makan minum, mengurangi makan minum, mengurangi snack. Oke, aktivitas fisiknya ditingkatkan. Kalau bisa secara semua kan lebih baik ya. Ya, mulai salah satu lah. Nah, bisa jadi tadi jalan cuman 2.000 meter bisa jadi 5.000 meter. Terus bulan depan udah bisa jadi 800.000 meter. Oh 3 bulan udah 10.000 udah terbiasa gitu. Jadi ya memang ini effortnya ada. Waduh beli sepatu karena ini sepatunya nggak cocok untuk jalan pagi, malu ya. Itu tadi maksud saya semakin kemari semakin banyak tantangan dan perlu effort. Ya. Jadi kalau mau dimulai dari semakin yang di atas gitu kan. Ya kan ada loh orang perlu beli celana ini dulu, training, baju, kerudung baru kalau perempuan gitu kan, bajunya juga ya udah daripada mikir-mikir alasan di sini alasannya banyak, mulai aja yang dari yang di atas. Jadi masa nyuruh tidur aja beralasan lagi. Oh saya kerja malam, ya udah tidurnya siang kalau jadi satpam malam hari. Udah 24 jam kerja kan. Nah, kemudian yang 10 nih, ngerti nggak? Meningkatkan lemak, coklat, dan otot. Kalau nggak salah pernah ada episode itu ya. Pernah ada episode. Ya, jadi tentang brown fat. Ya, tentang bagaimana meningkatkan brown fat. Juga ada episode kita sudah di Lini Sehat. Meningkatkan otot. Jadi bagusnya sih tonton aja deh. Ya, episode sebelumnya ada meningkatkan lemak, coklat, ada meningkatkan otot. Ya, daripada saya terpanjang lagi, saya dibatasi waktu ini sama host. Iya, baik. Berarti tadi cukup mudah ya, Prof, sebenarnya untuk cara-caranya. Ya bisa aja, misalnya 4 yang pertama ya, misalnya itu pengaruhnya sudah. Jadi disertai dengan perubahan perilaku, bukan sehari 2 hari ya. Kalau sehari 2 hari kemudian besoknya kembali lagi ke zaman bahla ya. Sama aja. Nah, kalau untuk durasinya baiknya kapan sih, Prof? Sampai kapan biasanya untuk defisit energi ini lebih baik? Oh iya, durasi ini tentunya supaya tujuan kita tercapai. Kalau tadi misalnya berat badan saya 65, saya ingin 60, mengurangi 5 kilogram. Nah 5 kilogram ini kan bisa targetnya 1 semester paling aman ya. Hanya 1,5 kilogram per bulan sampai 2 kilogram per bulan. Gak mungkin seminggu selesai gitu. Itu pasti dengan obat kalau mau seminggu selesai. Ya. Nah kita lihat untuk tadi 5 kilogram kalau itu lemak 5 kali 9.000 karena 1 kilogram lemak itu kan 9.000 kilokalori kan. 45.000 kalau 6 bulan 1 semester itu berapa hari? 6 kali 30 180 hari. Jadi 45.000 dibagi 180 hari, bulatin aja 200. Berarti sekitar 250 kilokalori. Ya, sehari 250 kilokalori. Itu kan setara dengan 2 snack ya. Atau minum 2 gelas teh manis itu. Ya kan? Mudah, tapi ya? Ada efek hormonal yang kita lakukan kalau cukup tidur tadi, ya. Jadi minum air putih kalau kita terbiasa tadi minum 1 gelas pagi teh manis atau kopi manis, sore juga teh manis kopi manis, itu udah setara dengan tadi. Makanya jadi kalau 5 kilogram lemak itu bisa 6 bulan. Memang defisit kalori kalau kita puasa lebih dahsyat, bisa 500 kilokalori loh, hilang 1 mil. Iya. Asal nggak balas dendam malam hari. Nah, itu 500-700 kilokalori loh. 1 mil itu 500-700 kalori itu bisa lebih cepat. Tapi kan perasaannya lebih berat mengatur jarak makan dengan fasting. Makanya saya bilang ini sangat mudah, mulai agak
Sulit. Mudah juga tuh, Mudah juga. agak nggak sangat mudah. Iya. gitu. Yang awal sangat mudah. Jadi berapa lamanya tergantung kita ngambil skenario yang mana. Kalau skenario semua diambil cepet ya. Iya. 3 bulan beres. Tergantung niatnya. Ya karena itu memang untuk memulai ini memang niat, tapi nggak mungkin orang langsung sekali garap semua sengsara. Dia merasa aduh tersiksa, makanya jangan ngurangi berat badan tuh santai aja, jangan tersiksa, mulai pilih aja. Asalkan konsisten juga ya Prof. Dan Jangan nanti makan banyak, tidurnya banyak, tambah gendut. nggak aktivitas fisik. Ya makanya kita bilang cukup tidur berkualitas berapa jam tadi kan kita udah bahas. Enggak, betul. Baik, terima kasih Prof. Itu tadi cara mudah defisit energi ya Prof ya. Ada dari Ngerti kan maksudnya defisit energi iya ya? betul. Mengurangi asupan energi kita sehingga lebih rendah dibanding yang kita Makan. dimakan ketika kita suasana kita gemuk tadi gitu kan. Sehingga terjadi pengurangan atau menambah aktivitas, pengeluaran lebih banyak dibanding asupannya. Jadi biasanya itu ya 200 sampai 500. Kadang-kadang orang 200 sampai 800 kilokalori dalam satu hari. Jadi gitu ya untuk konsep defisit energi di episode kali ini. Dan tadi juga cara-caranya cukup mudah juga ya Prof ya. Asalkan kita konsisten dan niat juga ya Prof. Ya mudah tidaknya tergantung niat. Ada orang kalau nggak niat ini, waduh. Iya. Dientar-entarin gitu. Ya artinya nih kalau kita survei secara umum, orang anggap yang mudah yang mana? Pasti 1, 2, 3 itu dianggap. Mudah. 3 juga buat orang yang tidak berketuhanan ini berat nih. Iya betul. Putus pacar misalnya, aduh pokoknya dia merasa stres. Tapi kalau dia merasa punya Tuhan, kembalikan bahwa dia akan ketemu lagi pacar yang lebih baik, disiapkan Tuhan, hilang stresnya. Iya. Bener banget Prof. Tergantung kepercayaannya juga ya Prof. Untuk minimal stres. Baik, terima kasih Prof Hardin atas sharing ilmunya pada episode kali ini. Semoga bermanfaat juga untuk sobat saya semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe episode-episode Lini Podcast di YouTube Lini Sehat. Dan juga teman sehat bisa cek di website linisehat.com juga. Nah, tetap jaga kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.